Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Ibadah perdana khusus kaum profesi muda yang diadakan sekali 2 bulan akan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas Pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 40 hari berdoa dan berpuasa sepanjang tahun menjadikan hidup berkemenangan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari mengalaminya melalui doa puasa yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat sampai pada tanggal 13 Februari 2024, dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, silahkan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam gerbangnya sebab dia sumber kebenaran dalam hidup kita. Hey. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat. Mari kita besarkan agung namanya. Puji dia, pusing dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga merasa hati angkat pujian. Nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih lagi nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi nyatakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia jumlah sangkakala. Musik dan tarian. Biarlah semua makhluk di bumi dan di surga Tuhan memuji memuliakan-Mu. hati angkat pujian. Lebih lagi nyatakan sebab Tuhan baik, Kau baik, sebab Tuhan baik, sungguh baik Engkau Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan lebih lagi
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik, Kau baik. Sebab Tuhan baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami berserah dan berharap ya Yesus. Sebab Engkau adalah bagi yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap mengasihi Engkau lebih dari apapun ya Yesus. Makasih, terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Tuhan. Kau baik. Ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, aku percaya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Selamanya kami menyembah Engkau Tuhan, selamanya kami memuji-Mu. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Sebab memilih-Mu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selamanya Kau adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap mengasihi-Mu ya Yesus, lebih dari segalanya. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, oh, Ibu, bagian yang terbaik, selamanya
selama. Lebih lagi nyatakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus, selamanya kami sembah Engkau, selamanya kami memuji-Mu, sebab memilih-Mu adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Sungguh Kau kami sanjung, Kau saja yang kami muliakan, Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Besar kasih-Mu, mulia nama-Mu di dalam hidup kami. Kaulah segalanya, Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau, ku sanjung Engkau Tuhan dengan segenap hati, sebab tak ada Allah lain yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah, kami sanjung, sebab Engkau Allah perkasa yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki minggu kedua bulan Februari tahun 2024 ini, sebagaimana telah saya sampaikan minggu lalu di minggu pertama bulan Februari ini, bahwa tema di sepanjang bulan ini adalah Seize the Day, maksimalkan hidup Anda. Di minggu pertama kita sudah belajar untuk satu topik, jangan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Dan minggu ini adalah, sudahkah Anda memilih dengan tepat? Saudara-saudari,
Hidup ini adalah pilihan. Setiap hari sejak kita bangun dari tempat tidur kita, sudah diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan kita menentukan masa depan kita. Bila kita memilih dengan benar dan tepat, masa depan kita, masa depan cerah. Tetapi bila kita salah memilih, masa depan kita madesu, masa depan suram. Bila kita menyadari keterbatasan pengalaman dan pengetahuan kita dalam menjalankan hari esok, maka tak ada pilihan lain selain hanya dalam penyertaan Tuhan sajalah kita dapat hidup maksimal. Hidup penuh damai sejahtera, meraih masa depan yang penuh harapan di tengah tantangan yang tidak mudah di depan, dan disertai kemenangan demi kemenangan seperti Yosua disertai Tuhan sehingga tak satu pun mampu bertahan menghadapinya. Semua musuh tertakluk. Sebagaimana dicatat dalam Yosua 1 ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Hal ini menegaskan bahwa adanya tantangan rintangan yang selalu menghadang atau yang membelokkan jalan agar Yosua dan bangsa Israel terhenti dan tidak melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang penuh susu madu yang telah Allah janjikan bagi mereka agar mereka beribadah kepada Tuhan. Respon Yosua kepada panggilan Tuhan baginya untuk memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa sangat menentukan keberhasilan dari dirinya dan bangsanya. Apakah mereka sampai ke tanah perjanjian atau tidak. Yosua memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia berhenti dan tinggal di tepi sungai Yordan yang subur, mengikuti rasa takut karena musuh yang banyak sedang siap menghadap, atau terus melangkah dengan berpegang pada janji Tuhan dan bersandar dalam penyertaan Tuhan. Patut diapresiasi bahwa Yosua lebih memilih untuk melangkah maju dalam penyertaan Tuhan dan berpegang pada janjinya sekalipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Ia memilih untuk mengedepankan penyertaan dan tuntunan Tuhan baginya. Ia membuat suatu pilihan dan keputusan yang tepat untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesadaran bahwa tanpa Tuhan menyertainya, dia tak mampu berbuat apa-apa. Dalam kesadaran akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, dengan segala kerendahan hati memutuskan untuk mengikuti dan memegang janji Tuhan, di mana Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkannya. Respon dan sikap Yosua yang memilih untuk berpegang pada janji dan bersandar pada penyertaan Tuhan telah memberikan pengaruh positif untuk membangkitkan semangat bagi bangsa Israel dari keterpurukan sepeninggal Musa. Bangsa Israel berjalan dan melangkah bersama dengan Yosua dalam sikap tunduk kepada otoritas Allah dalam diri Yosua yang tampak ketika Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur bangsa Israel sebagaimana yang dituliskan di dalam Yosua 1 ayat 10 sampai 18. Saya bacakan saja ayat yang ke-18, berkata, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pilihan yang benar dan tepat akan membawa pengaruh besar untuk membangkitkan gairah dan semangat untuk menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan tanpa dihantui oleh rasa takut dan khawatir, sekalipun tantangan dan rintangan selalu ada. Dari peristiwa ini dapat kita menyimpulkan bahwa pilihan yang benar dan tepat, siapa yang kita persilakan menjadi pemimpin kita, akan menentukan masa depan kita. Kalau kita keliru dalam memimpin siapa yang menjadi pemimpin, maka hidup kita akan menjadi terpuruk. Sebaliknya, bila kita menempatkan pribadi yang tepat sebagai pembimbing kita, maka kehidupan kita
akan dibawanya ke masa depan yang gemilang. Pentingnya siapa yang menjadi pemimpin kehidupan ini dinasihatkan Tuhan melalui surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu di Efesus 5 ayat yang ke-18. Di dalam firman Tuhan tersebut dikemukakan tentang siapa yang seharusnya kita pilih untuk memimpin hidup kita dan apakah dampaknya terhadap diri kita. Untuk memahami konteks dari ayat tersebut, mari kita baca terlebih dahulu dari ayat 15 dan 16 dan baru nanti ayat 18. Dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam ayat 15 yang baru saja kita bacain, Tuhan melalui Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Efesus akan memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Tentu nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang di Efesus yang berada di wilayah Turki itu saja, namun juga kepada semua kita. Dalam kalimat bagaimana kamu hidup tersebut terkandung nasihat, yaitu supaya kita hidup sedemikian rupa agar kehidupan kita merupakan kehidupan yang bermutu. Tentang hal ini, yaitu seperti yang saya uraikan di dalam ibadah minggu pertama minggu lalu, kita harus hidup dengan prinsip seize the day, maksimalkan hidup Anda. Makna dari kalimat ini adalah jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, atau dengan kata lain, kita harus memaksimalkan hidup kita. Agar kita mengalami hidup seperti itu, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 diutarakan tentang 4 sikap yang harus mewarnai hidup kita. Pertama adalah kita harus memiliki sikap hidup yang berhikmat. Hal ini diutarakan di dalam ayat yang ke-15 dan 17. Yang kedua, dengan sikap hidup yang sepatutnya terhadap diri sendiri. Hal ini diutarakan di ayat yang ke-18 yang telah anyep pada hari ini. Seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi. Di ayat tersebut dijelaskan tentang siapa yang seharusnya kita pilih untuk memimpin kehidupan kita. Karena hal itu akan menentukan bagaimana keadaan kita. Bertitik tolak dari sana, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap sepatutnya terhadap diri sendiri adalah dengan pertama, hidup bukan dipimpin oleh hasrat yang rendah. Hal ini diutarakan dalam kalimat awal dari ayat yang ke-18, yaitu janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Pokok utama dari kalimat firman Tuhan ini adalah agar orang tidak dikuasai atau dikendalikan oleh hawa nafsu. Supaya hal tersebut tidak terjadi, maka diberikan nasihat, yaitu agar orang tidak mabuk oleh anggur. Perlu dipahami bahwa kata nafsu artinya keinginan. Dari sudut itu sebenarnya semua orang memiliki nafsu, karena semua orang memiliki keinginan. Selain itu juga perlu diketahui, tidak semua nafsu tersebut buruk. Sebagai contoh, nafsu makan. Pada batas yang wajar, nafsu ini sangat diperlukan. Malahan kalau orang kehilangan nafsu makan karena menderita sakit, maka dokter akan memberikannya obat untuk memulihkan nafsu makannya. Sebab kalau orang tidak memiliki nafsu makan, maka tubuhnya akan menjadi lemah dan akan semakin sulit sembuh dari sakit yang dideritanya. Tetapi kalau nafsu dalam diri seseorang sudah melebihi batas kewajaran, maka ia akan bersifat negatif, apalagi bila nafsu tersebut adalah tentang hal-hal yang bersifat buruk. Maka keinginan itu akan bersifat merusak. Sebagai contoh dari hal ini adalah nafsu untuk membalas dendam. Nafsu seseorang untuk memiliki barang-barang yang bukan merupakan haknya, atau nafsu makan yang berlebihan. Nafsu seperti itu jelas sangat merusak.
Oleh sebab itu, untuk membedakannya dengan nafsu atau keinginan yang bersifat umum, maka keinginan yang bersifat merusak ini diistilahkan dengan kata hawa nafsu. Contoh dalam Alkitab tentang hawa nafsu ini adalah keinginan dari Esau, anak sulung dari Ishak dan cucu dari Abraham, sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Hanya karena menginginkan yang dimasak Yakub, yaitu adiknya, ia menjual hak kesulungannya. Sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Di kemudian hari Esau menyesali perbuatannya itu. Namun sayang penyesalannya tersebut tidak berguna karena tidak dapat membalik ke sejarah. Pelajaran yang tidak boleh dilupakan dari peristiwa tersebut adalah jangan meniru sikap Esau, yaitu membiarkan hidupnya dipimpin oleh hasrat yang rendah. Itulah sikap yang tidak sepatutnya terhadap diri sendiri. Sikap ini adalah sama seperti sikap seseorang cukup subur dan bermaksud untuk melangsingkan tubuhnya. Karena itu orang tadi berjanji bahwa ia akan tidak makan kue lapis legit yang sangat manis dan yang merupakan kegemarannya. Selama beberapa hari ia mampu memenuhi janji tersebut. Suatu pagi, sementara mengendarai mobil menuju kantornya, ia teringat kepada toko kue yang selama ini merupakan langganannya. Mendadak keinginan untuk mengkonsumsi kue lapis legit menguasai hatinya. Namun ia juga teringat kepada janji yang ia buat bahwa ia tidak akan makan kue lapis legit lagi. Hanya saja ingatan itu tidak mampu mengatasi keinginan yang sangat kuat dalam hatinya untuk makan kue lapis legit di pagi tersebut. Oleh sebab itu ia berdoa, Tuhan, kalau Engkau menghendaki agar pagi ini aku makan kue lapis legit seperti di waktu yang lalu, berikanlah kepadaku suatu tanda kalau aku mendapati bahwa persis di depan toko kue langgananku tersedia tempat parkir bagi mobilku. Maka hal itu merupakan pertanda bahwa Engkau menghendaki aku makan kue lapis legit lagi. Memang sesudah beberapa kali berputar melewati toko kue langganannya tersebut, akhirnya ia memperoleh tempat parkir persis di depan toko kue itu. Itulah yang hidup dipimpin oleh hasrat yang rendah dan yang merupakan cerminan yang tidak sepatutnya terhadap diri sendiri. Tentu sikap seperti itu merugikan kehidupan dari orang itu. Hal kedua, dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini terbukti dari apa yang telah kita bahas tadi, yaitu apabila hasrat yang rendah memimpin hidup seseorang, maka masa depan orang tersebut akan mengalami keruntuhan. Kehidupan Esau telah menjadi contoh untuk hal itu. Tetapi apabila Roh Kudus yang adalah Roh Allah memimpin hidup kita, maka ia selalu membawa kita kepada hidup dengan segala kepenuhannya, atau life in all its fullness. Kata Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Itulah kehidupan yang maksimal. Besarnya dampak dari siapa yang memimpin kehidupan tersebut diutarakan oleh John C. Maxwell, rohaniawan, pembicara yang sangat terkenal, serta seorang penulis buku-buku tentang kepemimpinan yang sangat laris. Dalam bukunya berjudul 360 Leaders, ia menulis sebagai berikut. Everything rises and falls on leaderships. Segala sesuatu naik atau turun, atau bangkit dan jatuh tergantung kepada kepemimpinan. Artinya, siapa yang memimpin akan menentukan keadaan dari apa yang ia pimpin. Baik keadaan rumah tangga, perusahaan, negara, lembaga pelayanan, bahkan hidup yang bersangkutan sendiri. Oleh karena itu, dari membiarkan hidup oleh hasrat yang rendah atau hawa nafsu, maka dalam kalimat yang kedua dalam Efesus 5 ayat 18 dinasehatkan, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Dalam bahasa Yunani, kata penuh dalam kalimat ini adalah dalam bentuk kata kerja present imperatif. Sehingga bila diterjemahkan secara literal atau harafiah, kalimat itu adalah tetapi kamu harus terus-menerus dipenuhi dengan roh. Dengan demikian,
maka perintah agar kita senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus ini mengandung pemahaman, yaitu bahwa kita harus berserah dan bergantung kepada Roh Kudus. Memang sikap berserah dan bergantung kepada Roh Kudus adalah penting, sebab salah satu peranan dalam kehidupan orang percaya adalah memimpin yang bersangkutan kepada seluruh kebenaran. Hal tersebut disampaikan kepada para muridnya dan dicatat dalam Yohanes 16 ayat 13. Berarti apabila Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup kita, maka Ia akan membawa hidup kita kepada kehidupan yang tidak akan pernah disesali, karena tuntunannya senantiasa dapat diandalkan. Hal ini mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu ketika pada waktu masa COVID. Apa yang terjadi ketika saat itu kami hendak pergi ke Bukit Berambai, Bangka Tengah. Di mana saat itu hendak kami mendakinya. Namun karena saya belum tahu rute menuju ke sana, sehingga kami menggunakan GPS dengan program Google Map di handphone yang saya punya. Di luar dugaan ternyata GPS telah membimbing ke jalan yang keliru. Alhasil mobil kami terjebak di jalan yang sempit dan tersesat. Untung kami bertemu dengan seseorang yang baru pulang dari kebun di jalan yang sempit tersebut. Untuk kami bertanya dan kemudian dikasih tahu jalan yang harus kami tempuh menuju Bukit Berambai tersebut. Kalau GPS dan Google Map yang dipandang canggih dapat keliru menuntun seseorang pengemudi seperti saya, maka tidak dengan demikian halnya dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang maha tahu dan maha baik. Ya, Dia maha tahu sehingga Roh Kudus tidak pernah salah jalan. Dia maha baik sehingga tidak menuntun kita ke jalan yang salah. Itu sebabnya tuntunannya selalu dapat kita andalkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memimpin dan menuntun kita. Ia memimpin kita utamanya melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Memang Roh Kudus dapat berbicara kepada kita melalui suara yang lembut atau still small voice yang berbisik di hati kita. Ia juga dapat berbicara melalui berbagai karunia seperti nubuatan, penglihatan. Selain itu juga melalui keadaan di sekitar kita. Namun utamanya Dia menuntun kita melalui Alkitab. Oleh sebab itu ketaatan kepada firman Tuhan dalam Alkitab merupakan sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri. Karena melalui Alkitab Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran dan memungkinkan kita mengalami kehidupan yang benar-benar maksimal. Bagian ketiga, hidup yang dipimpin oleh pikiran yang jernih. Yang dimaksud dengan dipimpin dengan pikiran yang jernih dalam bahasa Inggris yaitu sound mind, ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang benar. Pilihan yang terlihat ketika orang dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu hidup dipimpin oleh hawa nafsu dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana ditulis dalam Efesus 5 ayat 18 tadi. Dalam ayat tersebut ditulis sebagai berikut, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dengan menulis seperti itu, Rasul Paulus menghadapkan para pembaca suratnya kepada dua alternatif. Pertama adalah mabuk oleh anggur, menimbulkan hawa nafsu. Yang kedua adalah penuh dengan Roh Kudus, yaitu antara lain membuahkan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika dihadapkan kepada dua kemungkinan seperti itu, maka orang yang memiliki pikiran yang jernih mampu membuat pilihan yang tepat. Hal itulah yang dikemukakan dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Di ayat tersebut diutarakan bahwa orang yang akal budinya dibaharui dapat membedakan antara mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Di saat itu orang yang mampu berpikir dengan jernih akan mampu memutuskan untuk memilih kehendak Tuhan. Sebagaimana dari awal saya sudah mengutarakannya bahwa memang acap kali hidup ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, setiap orang harus membuat berbagai keputusan.
Hal ini tidak dapat dihindari. Bahkan orang yang tidak mau membuat keputusan, sesungguhnya sudah membuat keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Sehingga sejak dari lahir sampai kepada hari ini, entah sudah berapa banyak keputusan yang saudara buat dalam kehidupan saudara. Bukan itu saja, keputusan-keputusan yang tepat mendatangkan kehidupan yang akan saudara syukuri. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru acap kali membuahkan kehidupan yang akan saudari sesali. Dengan kata lain, bagaimana keadaan hidup saudara di masa kini maupun di masa depan sangat tergantung kepada keputusan-keputusan yang saudara buat dari hari ke hari. Itulah yang dimukakan oleh Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan jurnalis yang sangat terkenal dari Prancis dalam kalimat, "Life is all of on your choice." Kehidupan ini merupakan himpunan dari semua keputusan saudara. Oleh sebab itu, orang yang bersikap sepatutnya terhadap dirinya sendiri tidak akan membuat keputusan secara serampangan. Ia akan membuat keputusan secara bertanggung jawab, yaitu dengan tuntunan dari pikiran yang jernih. Itulah akal budi yang telah dibaharui oleh firman Tuhan. Orang itu akan menyadari bahwa setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil akan selalu membawa baik yang bersifat yang positif maupun yang akan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Memang salah satu alasan mengapa orang membuat pilihan yang tidak seharusnya ia ambil dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya ia kerjakan adalah karena orang itu tidak mampu atau tidak mau menimbang secara jernih akibat dari pilihan dan tindakannya tersebut. Ia mengira bahwa dirinya boleh makan semuanya dan berat tubuhnya tidak akan bertambah. Dia menyangka bahwa boleh mengkonsumsi narkoba dan hidupnya akan tetap baik-baik saja. Ini suatu pola pikir yang keblinger. Itulah sebabnya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 diingatkan agar orang membuat pilihan yang benar, dan di dalam hal itu pikiran yang jernih memiliki peranan yang sangat penting. Hanya dengan demikian barulah orang dapat hidup dengan sikap sepatutnya terhadap diri sendiri. Perlu dan patut diingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Oleh sebab itu seyogyaknya kehidupan hanya satu kali ini kita isi sedemikian rupa sehingga bukan merupakan kehidupan yang sia-sia. Itulah hidup, seize the day, atau maksimalkan hidup Anda. Untuk itu salah satu sikap yang perlu mewarnai kehidupan kita adalah sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri. Wujud dari sikap tersebut antara lain adalah memilih dengan tepat siapa yang kita persilakan untuk memimpin hidup kita. Apakah hasrat yang rendah atau Roh Kudus dan pikiran yang jernih? Mari kita isi kehidupan kita tahun ini bukan dalam kesia-siaan, namun secara maksimal. Seize the day. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus dengan kasih kuasa hikmat dan kesetiaannya bersedia menyertai dan menolong kita mengalami hal tersebut melalui Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi hidup kita, serta melalui firman Allah yang itu Alkitab yang membimbing kita. Apabila kita merespon dengan tuntunannya itu dengan iman dan ketaatan, maka kita akan dapat menyongsong masa depan dengan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Immanuel, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu yang begitu hebat di dalam hidup kami, di mana Engkau menyertai kami, Engkau terus memimpin kami, dan Engkau ya Tuhan telah memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami dipimpin dan dituntun hidup di dalam kebenaran-Mu. Itu sebabnya mampukan kami ya Tuhan untuk kami tidak hidup dalam hasrat yang rendah, hidup dalam hawa nafsu, tetapi dipimpin oleh Roh-Mu dan kami diberikan kemampuan berpikir secara jernih sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan menjadi kehendak Tuhan.
Tuhan tolong kami. Hanya dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan, kami dapat menjalani hidup ini di sepanjang tahun-tahun di depan kami. Dan hari-hari yang kami akan lalui dengan segala tantangan yang ada, kami dapat memperoleh kemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kami akan memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada hari ini untuk kami beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau dan membawa kurban syukur kami kepadamu dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini semua berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga bersyukur akan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, membimbing kami, memimpin kami untuk kami hidup menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kami berlaku memiliki sikap sepatutnya terhadap diri sendiri, yaitu dengan diwujudkan dalam hasrat yang tidak bergantung kepada atau tidak dipimpin oleh hasrat yang rendah, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki pikiran yang jernih. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu itu dan tuliskan ia di dalam hati kami dan taruh itu di akal di budi kami, sehingga hidup kami senantiasa hidup berjalan dalam terang firman-Mu itu. Firman itu menjadi rema dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini, kami juga percaya bahwa Allah terus menyertai dan memberkati kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.